Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu yang pengajian itu kan mesti Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk. Jadi pengertian Ibu Mega tentang wong cilik jadi nggak lengkap sebetulnya. Untuk para kelas bawah yang memang yang berapa kali lihat Ibu Mega waktu itu tukang bakso yang tidak mau jadi punya menantu tukang bakso, itu banyak sekali ini beli Ibu Mega yang berkaitan dengan wong cilik. Nah, apakah ini sebenarnya lebih pada beliau sudah mulai makin berjarak kepada para pemilihnya, atau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi pada Ibu Megawati sehingga narasi-narasinya yang kok justru malah bertentangan dengan wong cilik gitu? Jadi dulu Ibu Mega nggak dekat dengan wong cilik, Ibu Mega kan anak. Wartaekonomi.co.id. Nyinyirin ibu-ibu pengajian, Rocky Gerung tegaskan Megawati tidak dekat dengan wong cilik. Dia itu anak. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung ikut menyoroti heboh Megawati Soekarno Putri yang melakukan nyinyir kepada ibu-ibu pengajian karena dianggap tidak mengurusi anak-anak mereka. Menurut Rocky, Megawati tak lihai dalam menyampaikan narasi sehingga tidak berkesesuaian dengan tagline PDIP selama ini yang menyebut mereka partai wong cilik. Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu pengajian, itu kan mestinya mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu pengajian itu punya kultur yang udah terbentuk. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersu Beno Arif dari Forum News Network, dikutip hari Senin 20 Februari 2023. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim kan? Ucap Rocky. Blunder pernyataan kesekian kalinya yang dilakukan Megawati ini. Minyak goreng, tukang bakso, dan lain-lain dianggap jadi penegasan bahwa PDIP bukan partai wong cilik. Mengenai hal ini, Rocky Gerung menegaskan Megawati memang bukan orang berbasis wong cilik. Dari dulu Bu Mega nggak dekat dengan wong cilik. Ibu Mega adalah anak istana, anak Presiden Soekarno. Jelas Rocky. Kewong cilikan itu ada di Bung Karno, bukan di Bu Mega. Kalau orang tanya, Merhainisme itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat, Ibu Mega tidak. Dari sisi biografinya, tambahnya. Adapun PDIP masih dikaitkan dengan wong cilik, menurut Rocky, karena selama ini mereka selalu mengklaim menganut Merhainisme yang merupakan ajaran Bung Karno. Padahal menurut Rocky, jika Soekarno sekarang masih hidup dan melihat kelakuan Megawati dan kader PDIP yang selalu membawa namanya, maka dia akan geleng-geleng kepala. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dia evaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari kader PDIP, Bung Karno bakal geleng-geleng kepala. Semua pejabat PDIP itu mewah, mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, dan lain-lain. Jelasnya, itu bukan tanda mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan di mana Bung Karno bertemu Marhain yang berlumuran lumpur di pinggir sawah. Bahkan dianggap cara menanam padi Puan Maharani nggak ngerti bagaimana mau bergaul dengan Marhain. Tambahnya, sebelumnya Megawati dalam acara Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan, Gerakan Semesta berencana mencegah stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana menyoroti soal stunting, lalu menyinggung ibu-ibu pengajian yang dianggapnya kurang mengurusi anak-anak mereka. Meski demikian, dirinya mengaku tidak melarang pengajian. Saya lihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf.
Jangan lagi saya nanti dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian? Iya loh, maaf beribu maaf, kata Megawati di Jakarta, hari Kamis 16 Februari 2023. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ki sampai kapan toyo? Anak ke arep diapake? Ujar Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf beribu maaf, saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo, anaknya harap dipakai. Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu yang pengajian itu kan mesti Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk dan pasti bukan seperti keluarga di barat bahwa bayinya nggak akan diasuh, pasti diasuh oleh neneknya atau keluarganya di situ kan. Jadi hal itu yang Ibu Mega tak peka sebetulnya. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong Cili yang juga pasti Muslim kan. Jadi hal-hal sepele yang bila dieksploitasi lalu orang anggap loh Ibu Mega nggak ngerti dong namanya local wisdom tuh, bahwa bahkan dititipin tetangga lalu gantian tuh 2 jam kemudian tetangganya yang pergi ngaji tuh. Jadi pengertian Ibu Mega tentang wong Cili jadi nggak lengkap sebetulnya. Wong Cili itu punya kemampuan manage keadaannya sendiri, itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega. Untuk para kelas bawah yang memang yang berapa kali ledek Ibu Mega waktu itu tukang bakso yang tidak mau jadi punya menantu tukang bakso, kan banyak sekali ini belinder-belinder Ibu Mega yang berkaitan dengan wong Cili. Nah, apakah ini sebenarnya lebih pada beliau sudah mulai makin berjarak kepada para pemilihnya, atau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi pada Ibu Megawati sehingga narasi-narasinya yang kok justru malah bertentangan dengan wong Cili gitu. Dari dulu Ibu Mega nggak dekat dengan wong Cili. Ibu Mega kan anak istana, lahir di istana sebagai anak presiden. Jadi kewong-cilikan itu adanya pada Bung Karno, bukan pada Ibu Mega. Kalau orang tanya marhainisme, ya itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat. Ibu Mega tidak bergaul dengan rakyat. Dan dari segi biografinya ya. Tapi PDIP tetap dicitrakan sebagai partainya wong cilik karena di situ ada konsep marhain yang diucapkan oleh Bung Karno. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dievaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari PDIP. Bung Karno gilang-gilang kepala. Semua pejabat PDIP itu mewah, itu mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, mengkilap segala macam. Itu kan bukan tanda bahwa mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan di mana Bung Karno bertemu dengan marhain yang berlumpuran lumpur di pinggir sawah. Kan itu intinya kan. Bahkan dianggap ya, bahkan cara menanam padi aja PDIP atau Puan nggak ngerti bagaimana mau bergaul dengan marhain. Jadi itu intinya kan. Jadi konsep-konsep yang ingin kita terangkan sebetulnya, marhainisme itu adalah Bung Karno, bukan Megawati itu. Kita mau fair mengatakan itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.